Shalom, selamat sore. Selamat sore Bapak Gembala, Ibu Penasehat, Bapak Ibu, seluruh keluarga Gereja Pantai Kota. Mari kita mulai kebaktian pada sore hari ini, ibadah pemahaman Alkitab. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Doa pembukaan kami persilahkan Oma Bambang. Bapa kami dalam surga, kembali pada saat ini, kembali mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan atas kesehatan kekuatan yang Kau berikan sepanjang hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena Kau begitu baik mengasihi kami Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mulai ibadah Bapa. Mari Bapa, kiranya Engkau Tuhan campur tangan dalam ibadah ini Bapa. Tetapi kami semua orang setiap pelayan lebih hamba-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji muliakan nama-Mu Bapa. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu pada saat hari ini Bapa. Kami serahkan ibadah ini ya Bapa, dari awal ke tengah sampai selesai. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Mari Tuhan Kau lindungi mereka tidak akan dengan selamat tempat ini tanpa merasa apa-apa. Untuk kami bersama-sama memuji muliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal ke tengah hingga selesainya Bapa. Hanya kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkaulah kepala gereja mempelai biasa kami. Kami alaskan doa ini dan cakap. Haleluya. Amin. Amin. Kita mulai ibadah sore hari ini, kita mengangkat pujian Saat Ku Menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas dunia. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang ketulusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kembali kita saat ku menyembah, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas. Angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang ketulusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan, ku angkat hatiku, ku
Satu sembah saat sembah saat sembah rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, rasakan kehadiran-Mu. Mari kita sembah Tuhan Allah kita. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Haleluya. Kembali kita angkat pujianku, angkat hatiku. Pandang kekudusan-Mu, satu sembah puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita sambung pujian berikutnya, kami berkumpul memuji-Mu. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang pujilah Anak, pujilah Roh, serta yang esa, pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh, serta yang esa, pujilah Bapa, pujilah Anak,
Haleluya. Kembali kami berkumpul. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketika yang besar. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus. Pujilah Bapa. Pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketika yang besar. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus. Haleluya. Kita sambung. Allah kita heran dan besar. Heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah kita dan besar. Allah kita heran. Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar. Allah yang heran, Allah kita heran dan besar. Allah kita heran. Allah kita heran. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan lagu Kasih Setiamu yang Kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan
lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang berkenyata di dalam berkat-Mu yang telah berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku Tuhan? Siapakah aku Siapakah aku ini Tuhan? Aku ini Tuhan. Jadi selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Doa untuk firman Tuhan, kita sambut firman Tuhan, Ibu Eli untuk berdoa. Dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami boleh di tempat ini Tuhan, semua karena anugerah dan kemurahan-Mu Bapa. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Untuk apapun yang beliau sampaikan pada sore hari ini, membukakan pengertian kami, untuk kami lebih Tuhan mengerti kehendak-Mu, untuk kami lebih dipulihkan, untuk kami semua juga Tuhan diberikan kekuatan, kemampuan Tuhan untuk mengerti setiap perkataan hamba-Mu Bapa. Kami mohon Engkau sendiri yang hadir pada pemberitaan firman-Mu sore hari ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa, hamba-Mu maupun kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus yang memberkati dan menyertai kami. Kami mengucap syukur Bapa, hanya dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau mempelai surga kami perhalaskan doa kami. Haleluya. Sempat waktu kemarin pendaftaran di sini, Doni sempat down karena pikir Doni itu tidak lolos. Ternyata saya ditelepon dari pihak panitia bahwa verifikasi berkasnya belum selesai dan Doni harus melengkapi. Saya juga sempat kaget, kok bisa seperti itu. Mungkin saya kembali lagi, saya menguatkan diri saya, oh mungkin harus saya jalani seperti ini. Terus singkat cerita, Doni lolos, Doni harus ke Semarang. Doni bertanya, "Piye mah? Enggak apa-apa, semua harus dijalani, yakin aja bisa." Singkat cerita Doni sampai Semarang. Saya menemani Doni, saya pikir saya mengantar Doni, saya langsung pulang, tapi kok sebagai ibu kok tidak tega.
Saya menemani sampai 2 malam. Doni melakukan tes kesehatan, ternyata kembali kehendak Tuhan yang belum terjadi, belum terbaik untuk Doni. Tapi saya yakin saya kembali menguatkan Doni, masih banyak pintu berkat buat kamu. Doni masih muda, Doni banyak kesempatan. Kalau Doni tidak diberi kesempatan seperti ini, Doni mungkin tidak bisa mengucap syukur lebih. Tapi saya yakin berkat-berkat Tuhan itu banyak sekali buat Doni, masih terbuka. Pengalaman-pengalaman yang banyak sekali buat Doni. Saya selalu menguatkan, pokoknya ada kesempatan, ada entah itu sekolah, entah itu bekerja, Doni bisa diberi kesempatan untuk mendaftar, lakukan yang terbaik. Saya pikir begitu. Saya juga mohon bantuan doa untuk Doni, biar semua yang Doni usahakan, Tuhan memberikan kelancaran, kemudahan, karena saya percaya anak-anak Tuhan itu ada pembelaan. Ada pembelaan, ada perlindungan, masa depan yang baik pasti, dan saya yakin. Apalagi Doni masih muda. Saya percaya itu. Terima kasih. Demikian dari saya. Terima kasih ini kesaksiannya. Kita doakan yang terbaik untuk Doni dan masa depannya. Tuhan menolong. Silakan Bapak Ibu yang melanjutkan kesaksian sore hari ini. Hari Jumat kemarin saya genap 42 tahun. Kejutan yang luar biasa yang nggak saya sangka-sangka. Adik saya perempuan yang nggak pernah berhubungan baik dengan saya, tiba-tiba datang ke Wonosobo kasih kejutan, lalu dia datang dengan suaminya dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan kami kakak adik. Di situ kami saling cerita, kami saling curhat, akhirnya kesalahpahaman yang terjadi di antara kami berpuluh-puluh tahun akhirnya bisa terselesaikan dengan kami baik kembali. Itu suatu hadiah ulang tahun paling indah selama hidup saya. Adik yang selama ini saya taunya benci sama saya, taunya nggak suka sama saya, ternyata tahun ini dia boleh datang, dia nengok, dan terjadi pemberesan di antara kami. Itu satu berkat yang luar biasa. Terus yang kedua, beberapa waktu yang lalu saya sama Cece sempat terjadi satu masalah. Mungkin masalahnya sebenarnya cuma salah paham. Tapi aku bersyukur banget masalah yang terjadi aku sama Ci Meme itu kayak bikin aku melek, bahasanya pasti kebuka matane gitu. Jadi perempuan itu jangan kayak gitulah gitu. Ada pelajaran yang berharga yang aku dapat, dan puji Tuhannya aku sama Cece bukan setelah ada masalah kami justru semakin jauh, tapi puji Tuhan kami semakin dekat. Nah, aku percaya bahwa itu semua juga karena campur tangan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan mungkin sampai saat ini masih diem-dieman. Tapi bersyukur, terima kasih buat Cik Meme yang udah mau jadi kakak buat aku. Terima kasih.
bikin aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan. Terima kasih juga buat Kak Lili, Kak Eli, Desri yang selalu support aku. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala juga, Bu Penasehat yang selalu support dalam hal apapun. Terima kasih saya bisa ada sampai hari ini, itu berkat doa Bapak Ibu Saudara semua yang ada di DPGH. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih punya kesaksian yang berkati kalian, ya, pemulihan hubungan ya antar saudara. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya mungkin kalau biasanya sih, kalau Kristus kan orang yang diurapi, kalau Yesus kan manusianya itu manusia yang diurapi oleh Tuhan sendiri. Tapi kadang kan orang kan ada yang bingung ya, dengan apa, kemarin ada yang ngomong itu, nah Yesus itu Allah bukan, karena ayatnya enggak ada, ya kan. Cuma adanya di Wahyu. Oleh Wahyu itu kalau saya sih 100% itu Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Allah itu sendiri, dan Allah itu adalah cinta, kasih lah. Karena banyak orang membedakan Yesus itu sama Allah itu apa gitu kan. Banyak sekali yang apa tuh, yang bertanya-tanya beda atau sama. Nah, karena kan Yesus kan mengatakan kan Allah itu lebih besar dari aku. Ya memang lebih besar, karena kalau Allah itu kan dia tidak ada namanya itu, tidak ada sekat ruang dan waktu ya. Tapi kalau Yesus kan masih Yesus yang di dunia ya, yang umur sampai 33 tahun ya, itu kan manusia benar, bukan dia ya memang di dalamnya itu ada roh Allahnya. Cuma itu dia memang manusia benar, dan itu dibuktikan bisa disalib. Kalau Allah itu kan roh, nggak mungkin bisa disalibkan. Kalau saya sih tanggapannya sih, Yesus itu ya manusia, memang manusia. Tapi pas umur sampai 33 tahun, tapi telah meninggal, bangkit dari kubur, dia Allah lagi. Itu karena kan Yesus kan tidak pas umur 3 tahun tidak maha hadir. Kalau dia ada di Yerusalem, tidak mungkin ada di Galilea. Ya intinya pemahaman saya itu tentang Yesus Kristus atau Allah ya seperti itu. Mungkin itu Om Yes. Mungkin di luar konteks yang kita barusan mempelajari firman Tuhan, cuman saya juga ingin bertanya kepada Bapak Gembala. Kemarin mungkin kita kan bertiga ya, nah itu saya sempat, sebenarnya saya nggak sharing, cuman dia bicara sendiri, terus dia bicara tentang, mungkin dia sekarang kan sudah di suatu gereja dengan berbagai pindah sana pindah sini, dan seperti itu terakhir saya bilang gini, lah kenapa kamu kok sering pindah? Kan saya bilang gitu. Karena saya sering ditolak gitu loh katanya. Dan pemikiran saya tuh nggak sesuai dengan setiap hamba Tuhan dalam menyampaikan firman. Makanya saya nggak cocok, saya pindah. Saya bilang gini lah, kalau kamu nggak seperti itu, kamu mau di gereja 100 pun nggak bakalan betah, saya bilang gitu kan. Nah terus gini, ya sekarang nggak sesuai bagaimana? Katanya, kalau di Taurat itu kan dikatakan itu kan 10 hukum Allah, itu kan murka Allah.
Sedangkan kalau di Injil dikasih karunia, itu memang Tuhan Yesus yang menggenapi hukum Taurat. Makanya saya nggak suka kalau yang suatu gereja yang intinya lebih mementingkan hukum Taurat. Gitu. Terus saya bilang gini, terus dia bilang gini, coba dibandingkan gitu. Kalau di kitab Injil kan dia bilang, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, seperti itu kan, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau di Taurat itu, karena besarnya murka Allah kepada dunia ini, maka diturunkanlah hukum Taurat. Saya bilang, kalau saya nggak setuju, saya bilang gitu. Nah, memang gitu sih. Cuman dia tetap memegang, dia nggak sesuai dengan Taurat itu. Dia tetap harus, intinya dia ingin nggak percaya tentang Taurat itu, dan dia lebih menonjolkan, dan dia lebih mengambilnya itu pokoknya di Injil, dikasih karunia. Dia cuma di situ aja. Saya memang terus nggak menanggapi, saya diam aja, tapi dia terus ngomong di belakang saya, bilang, nanti saya tak tanya Bapak Gembala. Mungkin saya minta dijelaskan seperti itu. Apakah memang karena begitu besar murka Allah kepada dunia ini, maka diberikanlah hukum Taurat itu, hukum 10 hukum Allah itu. Karena suatu saat mungkin saya mendapatkan omongan seperti itu, saya bisa lebih menjelaskan yang lebih benar gitu. Sekian Bapak Gembala. Terima kasih. Kita sekalian, terima kasih pertanyaan dan diskusinya. Yang pertama tentang Yesus. Ya, kalau kita, seperti saya kemarin katakan, kalau kita belajar itu kristologi namanya. Dalam ilmu kristologi itu ternyata juga macam-macam ya Bapak Ibu, sampai sekarang tentang pendapat tersebut. Kalau kita melihat di Filipi 2 itu Bapak Ibu, dikatakan seperti yang biasa kita baca Filipi 2, bahwa dikatakan itu yang hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Jadi dalam bahasa lain, berkenosis, inkarnasi dari pribadi yang dikatakan pribadi Tuhan, dia mengosongkan diri, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi kalau sampai sekarang Bapak Ibu sekalian, seringkali yang menjadi problematik itu adalah orang ketika membaca kemudian tidak secara komprehensif ya, kalau saya katakan secara keseluruhan, dan kita kemudian bisa tiba pada satu kesimpulan. Kemudian yang lebih penting lagi kalau menyambung ke pertanyaan Ibu Eli tadi Bapak Ibu, bagaimana kita mengaplikasikan tiap iman kita dalam perbuatan kita sehari-hari, dalam tiap penilaian kita dan tindakan kita sehari-hari. Ini yang tidak mudah. Karena seringkali kalau kita baca secara sepintas-pintas, kita bisa menjadi pribadi yang seperti tadi, mudah tertolak. Ya. Kalau kita anggap satu komunitas, gereja tidak sesuai dengan pandangan kita tertolak dan lain sebagainya. Karena kita kemudian berpegang pada satu pendapat, memberatkan satu, misalnya tentang kasih karunia. Misalnya kita berbuat kesalahan, kemudian mendapat satu hukuman, mendapat satu teguran, kemudian kita dengan mudahnya mengatakan kok tidak ada kasih karunia. Katanya orang Kristen kasih karunia. Ya, misalnya kita berbuat kesalahan, ditegur pendetanya, gitu kan. Lalu kita katakan di Kristen kan kasih karunia semua. Nah, ini kan kita kemudian berat sebelah. Lalu kemudian ada orang menganggap Allah di perjanjian lama itu beda dengan Allah di perjanjian baru, misalnya. Kalau di perjanjian lama, Allahnya itu kejam, hukum, semua hukum. Kalau di perjanjian baru, Allahnya baik. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, itu Allah yang sama dari dulu sampai sekarang. Allah yang mengasihi kita. Ya, kalau kita anggapnya seperti itu, ya seperti tadi, kita membagi-bagi
Kemudian gereja, oh ini gereja perjanjian lama, banyak peraturannya, banyak hukumannya. Oh ini perjanjian baru gerejanya, semua kesalahan, semua dosa ditoleransi, dinormalisasi. Boleh ini, boleh itu, semuanya boleh. Tidak apa-apa. Padahal kalau kita belajar tentang kasih Kristus itu bukan hanya tentang hal-hal yang enak, Bapak Ibu. Jika dalam kasih Kristus kita bisa menerima didikan, teguran, namamu serta mendengarkan sabda firman. Bapa, ajari kami selalu menghargai waktu-waktu yang masih ada ini untuk selalu tetap memilih Engkau sebagai satu-satunya Allah dan Juru Selamat kami, Bapa. Karena seringkali di dalam kehidupan kami, Bapa, kami diperhadapkan dengan banyak pilihan. Namun, biar hati kami menetapkan diri untuk memilih Engkau, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Firman-Mu sudah dibentangkan panjang lebar buat kehidupan kami yang datang pada saat sore hari ini ya Bapa. Ada sharing yang menguatkan satu dengan yang lain. Bapa, ini merupakan suatu anugerah bagi kami yang datang pada saat sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala pencerahan firman-Mu, untuk segala yang sudah disampaikan oleh teman-teman kami, biarlah menjadi pengalaman buat kehidupan kami, untuk kami semakin hari semakin melekat kepadamu ya Tuhan. Bapa, saat ini kami mau berdoa syafaat, kiranya Engkau mendengarkan doa dan permohonan kami Bapa. Bapa, kami berdoa buat Bapak Gembala, yang mengembalakan sidang jemaat di seluruh di gereja kami GPGH Bapak. Tolong Bapak, kiranya Engkau memberikan rahmat dan kasih karunia-Nya, memberikan hikmat-Nya, memberikan kesabarannya, memimpin banyak jemaat yang memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga buat Ibu Gembala, yang sudah Tuhan Engkau berikan berkat seorang putri yang cantik. Ini merupakan kasih dari Bapa. Engkau sudah memberikan kelancaran dan mencukupkan segala kebutuhannya Bapa. Juga Ibu penasehat Bapa, kiranya Engkau memberikan perpanjangan umur dan kesehatan. Terima kasih Bapa. Juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami, Tuhan, berbagai macam persoalan hidup, pergumulan. Kiranya Bapa Engkau memberikan kekuatan, memberikan kesabaran dalam menghadapi segala ujian. Karena kami tahu Bapa, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa melewati semua ini dengan berkat yang kami dengar lewat firman-Mu ya Bapa. Kasih Bapa yang sakit, Saudara Titus, dan siapapun kami kurang mengenalnya, namun Engkau yang mengerti mereka masing-masing Bapa. Engkau akan menjamah mereka satu persatu. Kiranya Engkau rawat mereka ya Bapa. Mungkin mereka kekurangan dana dalam pembiayaannya. Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau akan mencukupkannya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Juga anak-anak-Mu yang sedang mau melanjutkan studinya, seperti adik Doni Bapa. Kiranya Engkau tolong Bapa. Untuk masa depannya, kami yakin dan percaya Engkau sudah mengaturnya untuk yang terbaik. Terima kasih juga untuk yang lain, Bapak, anak-anak kami yang berkuliah di luar kota. Bapak, kami tidak bisa sebutkan satu persatu termasuk anak kami. Kiranya Engkau memberikan Bapak mereka rasa tanggung jawab dengan pilihannya ya Bapak. Jaga mereka dengan kekudusan,
Jagai mereka dengan, oh Tuhan, pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan kepadamu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa, jikalau kami sebagai orang tua melekat kepada Tuhan dan hidup dalam kekudusan, kami yakin Bapa, orang-orang yang kami kasihi akan dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau akan mencukupkan kebutuhan seluruh jemaat-Mu yang mengalami problem secara ekonomi. Bapa, biarlah mereka bertanggung jawab dan bekerja keras sehingga Tuhan akan menolong mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah pada saat sore hari ini. Kiranya Engkau Bapa menurunkan berkat bagi kami. Terima kasih, dan sebentar kami mau kembali ke rumah masing-masing. Kiranya Engkau hantar tiba sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Engkau memberkati Ibu Melani yang sudah menyediakan tempat pada saat ini Tuhan. Dengan segala fasilitas dan segala keperluannya, Tuhan Engkau akan memberkati